sebagai ide pemikiran atau pemikiran teoris yang mereka didefinisikan sebagai menentukan bagaimana dan mengapa dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan berbeda pula, tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Dalam ilmu pengetahuan, teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Manusia membangun teori untuk menjelaskan, meramalkan, dan menguasai fenomena tertentu. Misalnya, benda-benda mati, kejadian-kejadian di alam, atau tingkah laku hewan. Seringkali teori dipandang sebagai suatu model atas kenyataan. Contohnya itu apabila kucing mengeong berarti kucing tersebut meminta makan. Sebuah teori membentuk generalisasi atas banyak pengamatan yang terdiri atas kumpulan ide yang koheren dan saling berkaitan. Selanjutnya, apa sih tujuan atau fungsi teori dalam penelitian secara umum maupun secara khusus? Kegunaan atau fungsi teori dalam penelitian secara umum mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, untuk menjelaskan atau explanation, yang digunakan memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau struktur variabel yang akan diteliti. Yang kedua, untuk meramalkan atau prediction, yang digunakan memprediksi, memandu serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Dan yang terakhir, untuk pengendalian atau kontrol, yang digunakan dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya untuk memberikan saran dalam pemecahan masalah. Ada juga menurut Snellbaker ada 3 kegunaan teori dalam penelitian. Pertama, sebagai sistematis ketemuan temuan penelitian. Kedua, sebagai pendorong untuk menyusun hipotesis, dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban serta membentuk ramalan atas dasar penemuan. Dan yang ketiga, sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab pertanyaan. Ada pula fungsi dan tujuan teori ini secara khusus, yaitu sebagai penyusun generalisasi atas fakta-fakta, kemudian menjadi kerangka orientasi untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Ketiga, membuat prediksi terhadap fenomena baru yang akan terjadi. Keempat, pengawasan lowongan dalam pengetahuan dengan cara deduksi. Kelima, sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Dan yang terakhir, sebagai kerangka fenomenologis. Itulah tadi beberapa fungsi dan tujuan teori baik secara umum maupun secara khusus. Kemudian bagaimana cara menggunakan teori ini untuk menganalisis fenomena sosial? Untuk menggunakannya dengan menggunakan teori yang sudah dibuat oleh para ilmuwan. Contohnya teori pertukaran. Teori pertukaran ini adalah interaksi antar individu yang melakukan pertukaran kepentingan dengan hukum dasar, dalam kutip, imbalan keuntungan yang didapat oleh individu yang melakukan pertukaran itu. Salah satu contoh fenomena sosialnya yaitu pada beberapa hari yang lalu saya sedang berbelanja di salah satu toko pakaian. Saat saya masuk ke dalam toko tersebut, saya sangat kebingungan untuk mencari barang yang saya inginkan, karena di dalam toko tersebut sangat banyak barang-barang seperti baju, kemeja, celana, dan yang lain-lainnya. Tak lama kemudian saya melihat seorang karyawan wanita menatap saya dan tersenyum kepada saya. Kemudian dia menghampiri saya dan dia menanyakan apakah yang bisa dibantu olehnya. Saya pun menyebutkan saya ingin membeli barang ini dan ini dan ini, tapi saya tidak tahu di mana letak barang tersebut. Kemudian karyawan tersebut mengantarkan saya ke tempat barang yang ingin saya beli. Setelah saya mendapatkan barang tersebut, saya mengantar ke kasir, tetapi saya harus menunggu dahulu karena antrian itu sangat panjang. Ketika giliran saya, kasir tersebut sangat lama. Dia menawarkan beberapa diskon dan dia menjelaskan apa saja yang telah saya ambil dan bagaimana cara menggosok dan mencucinya agar barang yang saya beli ini tidak rusak. Kemudian dia juga menanyakan kepada saya, dikarenakan kembalian saya ini cuma receh, dia pun menanyakan apakah boleh kembalian saya ini disumbangkan untuk yatim piatu. Tentu saja saya menjawabnya dengan boleh.
Sikap baik yang dimiliki oleh karyawan dan penjaga kasir tersebut membuat saya merasa nyaman belanja di salah satu toko pakaian di Pekanbaru tersebut. Pelayanan yang diberikan memang terkenal baik karena mereka mengedepankan kenyamanan pelanggannya dengan cara bersikap sopan dan ramah kepada setiap pengunjung yang datang untuk berbelanja. Jadi fenomena di atas dapat ditemukan dengan menggunakan teori yang bernama teori pertukaran. Dalam contoh, kasus di atas merupakan perilaku pertukaran sosial karena mereka saling bertukar senyum antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam konsep Omans, perilaku pertukaran ini sangat dipengaruhi oleh beberapa posisi yang dapat menentukan apakah perilaku tersebut terus diulangi atau justru dihindari. Itulah tadi bagaimana cara melakukan teori pada fenomena sosial dan contohnya. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang materi teori dan beberapa hal penggunaannya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.